Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan kita semua. Beliau adalah sang revolusioner sejati di bumi ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suprianto KSEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Megarizky Makassar, tepatnya pada program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital Universitas Megarizky Makassar dengan NIDN 0929089202 atau NUPTK 0161770671130263. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar manajemen dengan bobot 3 SKS pada semester ganjil. Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang teori dasar ilmu manajemen. Teori dasar dari ilmu manajemen di mana dari waktu ke waktu senantiasa berubah. Berubah bukan berarti pandangan dan paradigma lama itu tidak penting, akan tetapi berubah menuju kemajuan. Sebab dasar pijakan untuk menuju kemajuan itu sudah barang tentu dilahirkan oleh para ahli manajemen sebelumnya. Era saat ini sering disebut sebagai era globalisasi, yakni suatu era di mana dunia digambarkan sudah semakin menyatu dan batas-batas teritorial suatu negara kian memudar. Situasi ini menuntut setiap orang untuk berpacu dengan waktu dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya agar tidak tersisih di tengah ketatnya persaingan sumber daya manusia dan pesatnya kemajuan teknologi. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni menjadi populer seiring dengan meningkatnya upaya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam rangka meningkatkan daya saingnya di era globalisasi. Dalam proses pembelajaran pengantar manajemen ini, saya menggunakan metode DIA, delivery, yang kedua ada interaction, yang ketiga assessment. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah pengantar manajemen yaitu pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sendiri secara mandiri. Sedangkan pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu manajemen. Selanjutnya, pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep umum maupun teoritis untuk menyelesaikan masalah dalam bidang ilmu manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen dan ruang lingkupnya dalam organisasi. Kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip ilmu manajemen. Ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan pengelolaan organisasi melalui kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep umum maupun teoritis dalam bidang ilmu manajemen. Dari hasil pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan pentingnya manajemen dalam organisasi. Kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan manajemen. Ketiga, mahasiswa mampu memahami lingkungan organisasi. Keempat, mahasiswa mampu memahami budaya dan multi budaya.
Kelima, mahasiswa mampu memahami etika dan tanggung jawab sosial. Keenam, mahasiswa mampu menganalisis persaingan dalam perusahaan secara global. Ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis proses pengambilan keputusan. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar perencanaan dalam manajemen. Kesembilan, mahasiswa mampu memahami terkait hierarki dan proses manajemen strategik. Kesepuluh, mahasiswa mampu memahami pengertian organisasi, struktur organisasi, dan bentuk-bentuk struktur organisasi. Kesebelas, mahasiswa mampu memahami pengertian wewenang dan delegasi. Ke-12, mahasiswa mampu memahami pengertian motivasi, pendekatan motivasi, dan penerapan teori motivasi. Ke-13, mahasiswa mampu memahami teori kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang ke-14, mahasiswa mampu memahami teori proses komunikasi dan pengendalian dalam manajemen. Selanjutnya, adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen, yaitu yang pertama, pengertian, fungsi, dan pentingnya manajemen dalam organisasi. Kedua, sejarah perkembangan manajemen. Ketiga, lingkungan organisasi. Keempat, budaya dan multi budaya. Kelima, etika dan tanggung jawab sosial. Keenam, persaingan dalam perusahaan secara global. Ketujuh, proses pengambilan keputusan. Kedelapan, dasar-dasar perencanaan dalam manajemen. Kesembilan, hierarki dan proses manajemen strategik. Kesepuluh, pengertian organisasi, struktur organisasi, dan bentuk-bentuk struktur organisasi. Kesebelas, pengertian wewenang dan delegasi. Kedua-belas, pengertian motivasi, pendekatan motivasi, dan penerapan teori motivasi. Ke-13, teori kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang terakhir, 14, teori proses komunikasi dan pengendalian dalam manajemen. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan, pertama, melakukan perkenalan agar membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang terbuka dan adil, yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, di mana dalam hal ini membahas tentang yang pertama, deskripsi singkat mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran lulusan. Ketiga, mendeskripsikan rencana pembelajaran mata kuliah selama 1 semester. Hal ini membahas tentang materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang keempat, strategi pembelajaran. Hal ini membahas tentang teknis dan strategi pembelajaran selama perkuliahan. Kelima, buku sumber. Hal ini membahas buku teks yang menjadi rujukan pada mata kuliah pengantar manajemen ini. Saya menggunakan buku rujukan yaitu Krisnadi, Heri Effendi, Suryono, dan Sugiono, edi 2019, pengantar manajemen LPU UNAS. Keenam, asesmen perkuliahan. Pada aspek ini, saya aplikasikan 2 aspek penilaian, yaitu yang pertama, aspek pengetahuan yang diperoleh dari nilai kuis, tugas individu atau kelompok, dan dari nilai ujian tengah semester dan akhir semester. Yang kedua, aspek sikap. Di dalamnya memuat nilai akan kehadiran berdasarkan absensi, keaktifan mahasiswa, dan kerapian pakaian. Selain itu, pada kontrak perkuliahan ini juga membahas aspek-aspek yang tidak termuat dalam naskah kontrak perkuliahan seperti batas toleransi keterlambatan, aturan dalam berpakaian, dan yang lainnya. Pada awal sesi perkuliahan, saya biasanya melakukan flashback
terhadap materi yang saya bawakan pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan pada akhir sesi perkuliahan biasanya saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang saya ajarkan pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah pengantar manajemen secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, jadi hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Yang sebelumnya kita masuk pada kontrak perkuliahan dengan rencana pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, jadi sekarang kita absen. Jadi saya minta kepada adik-adik sekalian untuk membuka Edly-nya masing-masing. Silakan absen melalui aplikasi Edly-nya masing-masing. Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk pada materi kita hari ini terkait mengenai pengantar manajemen. Oke ya. Jadi materi yang pertama yaitu pengertian manajemen. Jadi kata manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yang dari kata to manage, yang artinya mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu, apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya, sering disebut mismanagement. Jadi kalau ada sesuatu hal yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan organisasi, apa yang menjadi harapan kelompok ataupun perusahaan, berarti itu dianggap mismanagement. Jadi ada ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan apa yang menjadi hasil atau sesuatu yang menjadi hasil daripada proses tercapainya suatu kegiatan. Selanjutnya, ada juga beberapa ahli berpendapat terkait mengenai manajemen. Jadi yang pertama itu, menurut Robin, manajemen itu merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan. Jadi kenapa Robin mengatakan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan? Karena di dalam kegiatan manajemen, yang mana yang dikatakan sebagai manajemen? Manajernya. Jadi orang yang mengelola, orang yang mengatur. Jadi kenapa dikatakan ada koordinasi? Berarti ada beberapa. Ada beberapa yang mengelola, ada beberapa yang mengatur. Ini ya. Jadi ada beberapa yang mengelola, ada beberapa yang mengatur. Selanjutnya, menurut Mary Parker, dia mengatakan bahwa manajemen itu merupakan seni untuk mencapai tujuan. Jadi kenapa dikatakan misalnya seni untuk mencapai tujuan? Karena di dalam untuk proses untuk mencapai tujuan ada yang namanya manajemen. Kenapa ada manajemen di dalamnya? Karena ada proses perencanaan yang dilakukannya untuk mencapai sesuatu. Jadi sesuatu yang ingin dikerjakan, sesuatu kegiatan yang ingin dicapai itu harus melalui perencanaan terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut J.R. Terry, manajemen itu merupakan serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan di dalam mengelola, dalam memanage
suatu organisasi adalah kita melakukan suatu perencanaan. Perencanaan itu apa? Perencanaan itu berarti ada konsep. Konsep yang ingin dilakukan. Termasuk misalnya hal-hal apa saja mungkin yang akan kita temui, mungkin terkait masalah. Jadi kita bisa memikirkan, kita bisa membicarakan terkait mengenai apa yang sesuatu solusi apa yang akan kita berikan apabila misalnya mendapatkan masalah di kemudian hari. Tetapi yang terpenting adalah konsep untuk memulai suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya, menurut Jarteri ada yang namanya pengorganisasian. Ada organizing. Jadi ada struktur yang berjalan. Siapa yang mengelola struktur tersebut? Berarti ada pimpinan tertinggi. Selanjutnya ada pengarahan. Di sini juga supaya sesuai dengan apa yang menjadi harapan organisasi, maka perlu diarahkan berdasar pada perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir itu pengendalian. Selanjutnya kita masuk pada manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. Jadi untuk sebagai ilmu, itu manajemen itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, prinsip dan konsep manajemen itu dapat dipelajari. Jadi di dalam manajemen secara ilmu, apa yang menjadi prinsip dan konsepnya itu dapat dipelajari. Selanjutnya yang kedua, ada pendekatan terhadap pembuatan keputusan. Di dalam manajemen ada proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, ada sebagian objek dan sarana manajemen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan adalah elemen yang bersifat material. Dan yang terakhir, pengimplementasian manajemen memerlukan berbagai pendekatan dari bidang ilmu lainnya. Jadi bukan hanya ilmu manajemen saja, tetapi kita perlu untuk mempelajari beberapa ilmu-ilmu lain atau bidang-bidang lain untuk bagaimana kita combine-kan antara ilmu manajemen dengan ilmu yang lain. Selanjutnya, di sini juga dikatakan manajemen itu sebagai seni. Jadi, sebagai seni, manajemen memiliki karakteristik. Jadi ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu kesuksesan. Kesuksesan pencapaian tujuan ditentukan oleh sifat dan potensi dari para manajer. Yang kedua, suatu proses pencapaian tujuan itu seringkali mengikutsertakan unsur naluriah, perasaan, dan intelektual. Dan yang ketiga, salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ialah kekuatan pribadi yang kreatif. Jadi ini salah satu hal yang paling dibutuhkan misalnya di dalam manajemen. Bagaimana bisa misalnya kita proses pengambilan keputusan apabila misalnya menemui suatu persoalan ataupun masalah, itu kita harus memiliki langkah kreatif untuk langkah cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu. Dan yang terakhir, manajemen sebagai profesi. Jadi manajemen sebagai profesi artinya manajemen sebagai pekerjaan, sebagai profesi, manajemen memiliki karakteristik sebagai berikut. Jadi ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu keahlian manajer mengelola suatu kegiatan tertentu disebut profesional. Jadi kenapa misalnya di dalam manajemen dikatakan manajemen itu adalah sebagai profesi atau pekerjaan? Karena dibutuhkan yang namanya profesionalisme. Jadi yang kedua, manajer yang menguasai bidang tertentu. Jadi setiap pimpinan, setiap manajer itu harus lebih mengetahui atau lebih ahli di dalam bidang tertentu. Jadi jangan sampai dia hanya misalnya mampu untuk mengarahkan, tetapi dia tidak memiliki keahlian untuk bagaimana semisal terjadi masalah atau persoalan di bidang tersebut. Yang ketiga, profesi tertentu itu membutuhkan
keahlian tertentu. Jadi ada keahlian di setiap bidang, di setiap profesi itu membutuhkan yang namanya keahlian. Oke, baik, kita lanjut pada slide ketiga terkait mengenai fungsi manajemen. Jadi di dalam fungsi manajemen ini ada 4. Yang pertama itu ada planning, kedua ada organizing, ketiga ada actuating, yang keempat ada controlling. Jadi keempat fungsi manajemen ini sering juga dikatakan atau mungkin biasa kalian dengar singkatan daripada POAC. Ya. POAC. Itu. Oke. Jadi dari keempat fungsi ini itu harus ada di dalam proses manajemen tersebut. Siapa kira-kira yang bisa berpendapat terkait mengenai arti daripada planning atau perencanaan? Mungkin ada di antara teman-teman yang bisa mengartikan atau menjelaskan terkait mengenai arti daripada planning atau perencanaan. Apa itu yang dikatakan sebagai perencanaan atau planning? Silakan. Planning atau perencanaan itu adalah suatu proses, Pak, yang ditunjuk untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Iya, jadi di dalam planning ini atau perencanaan itu proses. Jadi proses perencanaan yang kita lakukan, apa sih yang ingin kita capai? Apa sih yang kita harapkan? Itu yang ada di dalam proses perencanaan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada organizing. Organizing, pengorganisasian ialah suatu proses penugasan. Jadi di dalam perusahaan ataupun di dalam organisasi kita membentuk yang namanya struktur. Jadi ada bidang-bidang tertentu. Ada misalnya bidang pemasaran, ada bidang keuangan ataupun yang lainnya. Jadi setiap bidang dia melakukan koordinasi. Tetapi di dalam bidang keuangan itu jangan mengurusi bidang yang lain, tetapi dia mengkoordinasikan apa yang menjadi kebutuhan misalnya di keuangan sebagai pertimbangan untuk bagaimana misalnya untuk langkah penyesuaian yang perlu dia lakukan, itu bisa melakukan koordinasi dengan bidang-bidang yang lain. Selanjutnya actuating. Ya, jadi di dalam actuating atau proses pelaksanaan tersebut itu ada pengarahan yang dilakukan, ada proses mengarahkan atau membimbing, ataupun bisa menyemangati karyawan bagaimana bisa bekerja secara baik, bagaimana apa yang menjadi tujuan atau harapan perusahaan itu dapat tercapai. Gitu ya. Selanjutnya fungsi manajemen yang keempat itu controlling. Controlling ini pengawasan. Jadi pihak manajer itu melakukan pengawasan atau controlling terhadap karyawan atau apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu ya. Oke, baik, kita masuk pada slide yang terakhir yaitu tingkatan manajemen. Jadi di dalam tingkatan manajemen ini ada 3, ada top manajemen, yang kedua ada middle management, dan yang terakhir ada low management. Jadi kalau semisal kita ambil contoh di lingkungan kampus, yang dinamakan sebagai top management itu berarti rektor. Dan yang selanjutnya middle management. Yang dikatakan middle management di lingkungan kampus berarti wakil rektor. Jadi ada beberapa bidang di situ. Ada yang menangani akademik, ada yang menangani keuangan, ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga itu low management, berarti dekan. Jadi ini manajemen tingkat paling bawah. Tetapi kalau kita tarik di fakultas, berarti dekan itu sebagai top manajemen. Itu kalau di tingkatan fakultas. Jadi yang masuk kategori middle management berarti wakil dekannya. Sedangkan kalau low manajemennya berarti ketua prodi. Itu ya. Jadi sama halnya misalnya kalau kita akan tarik lagi misalnya ke prodi, itu juga bisa menjadi kaprodi, juga bisa menjadi top manajemen. Jadi top manajemen bukan hanya sekedar misalnya
puncak tertingginya di lingkungan kampus tersebut, tapi di dalam fakultas juga dia bisa menjadi top manajemen untuk di tingkatan fakultasnya, begitupun di prodinya. Itu ya. Jadi untuk materi kita hari ini saya rasa cukup. Kalau semisal ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan Francisca. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya mau bertanya, Pak, apa manfaat manajemen dalam penggunaan sumber daya? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan dari Francisca itu sangat bagus sekali. Jadi, kenapa manajemen itu sangat bermanfaat untuk sumber daya yang ada? Karena manajemen yang mampu mengorganisir. Jadi, pihak manajemen yang mampu mengorganisir terkait mengenai tugas dan fungsi masing-masing bidang yang ada. Itu ya, karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Oh ya, silakan Nurul Ilmi. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan otak atau nahkoda organisasi. Jadi dengan adanya manajemen, maka pekerjaan dapat terarah dan berjalan sesuai harapan organisasi. Ya, oke. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan tadi oleh Nurul Ilmi, jadi memang manajemen itu sebagai otak atau nahkodanya. Jadi tanpa ada otaknya, maka tidak akan muncul yang namanya konsep atau perencanaan. Itu ya. Jadi mungkin untuk perkuliahan kita hari ini saya rasa cukup. Jadi kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT PT Serdos Smart 2026. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi dosen, mahasiswa, tim penilai, dan umumnya masyarakat luas. Akhirnya saya tutup video ini dengan ucapan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.